30 sekarang. Tapi kalau teror game bagaimana? Itu kan bagian daripada merusak generasi muda ya. Maksud saya perlu dipikirkan juga bagaimana antisipasi terorisme dalam tanda kutip ya di dalam game-game itu. Karena saya khawatir itu justru kalau anak-anaknya rusak, yang sekarang masih bisa kita jaya. Tapi kalau sudah diteror anak-anaknya, masa depan bangsa, wah mereka ini akan menjadi penerus bangsa. Makanya perlu dikolaborasi itu. Iya. Dan hal-hal seperti itu termasuk penjajahan yang nyata ya. Iya. Buat anak-anak sekarang. Emang nggak punya PUBG? Apa bahasa alam satu? Dia malam rata-rata pada begadang, Pak. Ya, main game online mulai dari jam 8 malam sampai jam 3. Dari jam 3 dia mulai subuh, dia mulai tidur, bangun jam 2. Rata-rata anak remaja seperti itu. Di kisaran anak SMP dan SMA. Karena memang mereka sudah memasuki titik jenuh. Nah, ini dari sisi pendidikan seperti apa nih, Agung? Mungkin gitu. Saya jadi ingat juga banyak juga hal-hal yang kalau disebut dalam pepatah sastra itu ini seperti ada oksimoron gitu. Oksimoron itu semacam pertentangan dari sebuah gejala. Misalnya begini, malam-malam tukang sari roti lewat nih, habis sisa. Menyebut produk. Iya, kali aja masuk. Tukang roti. Sari roti lewat yang motor. Terus dia kan, ya tukang roti ya. Tukang roti itu kan biasanya punya yang diputar itu lagi. Nah, suatu ketika dia mutar tuh kenceng banget. Ibu saya manggil, dia nggak denger. Sebelah saya juga manggil, si sebelah rumah saya lah, nggak denger juga, sampai keluar nggak denger. Jadi asik sendiri dia. Jadi rupanya strategi yang tujuannya baik itu kan sebenarnya baik ya. Dia nyetel itu supaya nggak usah ngomong kan, supaya dia jalan aja, ntar orang udah tahu. Dia tuh mutarnya terlalu kencang sehingga intensitas maknanya berubah. Oksimoron itu adalah kebalikan. Dia maunya X tapi berdampaknya malah Y. Jadi mirip-mirip ketika kita nyuruh anak-anak kita di rumah aja dengan intensitas dan powernya nggak diukur. Loh, rupanya mereka tuh nggak di rumah aja. Dia nggak mereka nggak di sekolah, tapi mereka juga tidak di rumah rupanya. Ada yang di mana, itu masalah ukuran itu yang saya bilang oksimoron apa? Maknanya jadi terbalik gitu. Saya ingat begini nih Pak Agung. Ada tuh kalau tidak salah sebuah hadis ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Sebenarnya saya melihat masyarakat ini pada taat sama negara. Cuman masalahnya, kenapa kalau ada masalah itu tuh kayak ada kebijakan nggak dijelasin. Sebenarnya kalau dikasih tahu nih, ini boleh, ini tidak boleh, kasih tahu aja. Kenapa? Karena kan kita tingkat ketaatan kita kepada pemerintah itu dari segi agama menurut saya kita masih taat loh sama pemerintah itu. Bukannya yang dilihat di media-media ya, di media-media banyak yang bergejolak hatinya. Tapi setidaknya gitu ya dari sebenarnya bahwa cobalah berikan pengertian kepada warga itu. Ini nggak boleh itu, misalkan kalau bekerja itu masuk misalkan, karena apa? Karena ada prokesnya dan ada yang mengawasi. Tapi tingkat pengawasan pun juga perlu dipertanyakan. Artinya kita sebagai masyarakat ini ketika mengacu kepada dalil yang tadi, perlulah pemerintah misalkan memberikan pemahaman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh biar nggak rancu. Nah, kalau sudah diberikan pemahaman, saya berpikir bahwa kita akan terima kok. Nggak boleh pulang, boleh karena begini loh. Tapi yang ini kenapa nggak boleh? Dijelasin juga. Karena kita masyarakat juga masyarakat yang kritis, bukan masyarakat yang nggak ngerti sama sekali, yang menurut aja. Berikan itu juga bahwasanya itu dalam ranah pendidikan terhadap warga. Jadi nggak kemudian dijajal, harus begini. Kita kan harus dikasih tahu pendidikannya.
Nah, ranah pendidikan menurut saya tadi perlu dikasih tahu, dijabari. Kenapa ini bisa begini, kenapa ini tidak bisa begini. Karena begini ya, gejolak untuk bertemu orang tua tuh sangat ini sekali. Coba bisa bayangkan, ada yang hanya Dilan yang bisa nanti. 2 tahun misalkan nggak ketemu orang tua kan, bisa dibayangkan itu kan, kita nggak tahu umur siapa yang tahu. Iya, cuman dikasih tahu dulu kalau kamu pulang misalkan nanti bawa sesuatu kan, bukan bawa oleh-oleh tapi memperpendek usia. Nah kan, tapi kan harus dikasih tahu. Maksud saya diberikan diedukasi masyarakat itu secara pintar, dan jangan kemudian tanda kutip ya dipaksa, ini nggak boleh gitu kan, tetapi tidak ada penjabarannya. Ini bagian daripada edukasi terhadap masyarakat. Sama saja misalkan nanti di dunia pendidikan mengedukasi peserta didik juga, itu kan merupakan jadi bagian yang tidak terpisahkan. Jangan kemudian kamu nggak boleh ke sekolah, tapi kenapa yang lain boleh ke mall misalkan begitu kan. Itu diedukasi sama gurunya, oh kalau kamu ke mall nah misalkan nggak boleh karena begini, kalau ke sekolah begini. Artinya menurut saya diberikan penjelasan terkait dengan sesuatu yang boleh dan tidak bolehnya itu kalau menurut saya. Nah tadi nih kita agak belokin sedikit ya. Tadi Pak Rahimin membahas tentang kecintaan terhadap negara. Nah, organisasi kita alhamdulillah ada kerjasama bersama BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, pada tanggal 6 Juni yang akan datang kita ada program kerjasama dengan BNPT, yaitu Seminar Nasional dan Bedah Buku Dakwah Nusantara TGB. Bagaimana nih tanggapan dari narasumber kita? Bagaimana? Boleh Pak Rahimin? Ya, ini program yang sangat bagus, kerjasama NWDI ya, Madrasah Diniyah Islamiyah ya, bersama BNPT dan support oleh media kita Sinar 5. Ini adalah sebuah program yang bagus, program yang bermanfaat untuk kita semua, untuk bangsa. Bagaimana kita mengenal antisipasi terkait masalah pemahaman teroris dan radikalisme. Ya, ini sangat membantu sekali, dan mudah-mudahan ini bersinergi dengan program-program PH kita. Di situ akan ada ilmu atau hikmah-hikmah yang kita dapat dalam acara tersebut. Ya, mudah-mudahan untuk itu mari kita dukung dan kita saksikan bersama pada tanggal 6 Juli ya, dan akan dihadiri oleh para tokoh-tokoh negara tentunya. Ya, benar banget. Soalnya juga pas banget nih kalau kita ngebahas tema ini pada kesempatan kali ini, karena kita membahas nasionalisme, radikalisme, dan terorisme ini mencakup 3 bidang tadi, kemasyarakatan, pendidikan, dan juga agama. Jadi ada narasumber yang pas untuk kita membahas hal itu. Kalau dari segi pendidikan Pak, makanya kerjasamanya gimana? Kerjasama antara NWDI dengan BNPT ini gimana? Bagus, karena ini kan lagi ada yang disebut para pemikir itu lost generation gitu kan, dimana ada satu peta generasi yang memiliki gap antara cita-cita yang sudah dibangun oleh generasi sebelumnya kan. Karena tidak adanya pertemuan yang intens, kesepahaman yang bulat, itu bisa menjadi lost generasi. Siapa tahu di antara kita ini di rumah-rumah murid-murid kita ada yang sudah bercita-cita ingin meledakkan diri gitu, ada nggak sih? Ada ya? Karena jarang ketemu gitu. Tapi saya ngeliatnya dari bahasa juga bisa sih, dan misalnya kalau tadi nasionalisme, terorisme, dan radikalisme, kalau secara bahasa saya melihatnya sebagai benda yang tawar aja ya. Artinya tawar itu dia tidak hitam, dia tidak putih, dia polos-polosan aja ya. Sebenarnya ketika nomina itu kan nomina ya, kata benda itu berdiri sendiri, itu sebenarnya betul dia mengandung konsep, yang isme itu mengandung konsepnya. Cuman ada lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu predikatnya. Predikatnya itu adalah peristiwanya, diberlakukannya seperti apa. Nah itu juga saya masih belajar sih sebenarnya. Kata teroris beserta makna-maknanya yang udah ada tuh dalam riwayat sejarah itu, predikasinya itu selalu dalam bentuk ledakan, selalu dalam bentuk judgement, atau ada hal predikatnya itu ada yang lain nggak sih? Saya juga sebetulnya masih belajar dalam ranah itu.
nanti kita saksikan bareng. Biar kita sama-sama belajar. Apakah ketika selain ledakan ada juga yang bisa disebut teroris gitu? Ya, pas banget karena besok juga narasumbernya siapa terpercaya, salah satunya adalah Komjen Boy Rafli selaku pimpinan dari BNPT, ketua BNPT. Mantap. Akan datang secara langsung nih ke studio kita ini nih, tempat kita lagi syuting sekarang ini. Beliau langsung datang, dan salah satunya juga ada ketua umum dari PB NWDI, yaitu Tuan Guru Bajang TGB. Udah paham semua. Nggak kenal. Lempar deh, biar ada interaksi aja kita. Ya, sudah jelas tokoh NWDI ini sudah dibuktikan secara karakteristiknya, keilmuannya, keagamaannya yang memang memiliki nasionalis yang sangat luar biasa. Selain dia tokoh di kepemerintahan, masuk ke ranah 2 periode gubernur NTB, dan juga ulama yang memang dikagumi oleh para jamaahnya. Ini sebuah pembuktian bahwa patut kita mencontoh teladan dari mereka semua. Nanti pesertanya murid anak-anak juga ada? Umum. Secara umum. Karena kan di luar lagi rame anak-anak main game tuh. Benar. Makanya saya takutnya apa itu juga akan membawa mereka kepada terorisme gitu, tembak-tembakan kan game. Ada nggak efeknya ya? Meledak-ledakan gitu. Nah, makanya untuk itu nanti kita saksikan bareng-bareng. Tapi ini bagian daripada kerjasama yang simbiosis mutualisme ya. Di mana dakwah itu tidak hanya mengajak materinya tidak hanya untuk mengajak beribadah kepada Tuhan, tetapi juga ada muatan-muatan misalkan tentang terorisme. Jadi di samping mendakwahkan, meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan, juga disampaikan bagaimana terorisme, agar para kaula muda ini tidak salah dalam menafsirkan atau menerjemahkan sebuah ayat. Nah, karena kan kita tahu sekilas bahwa terorisme kan adalah akibat kesalah penafsiran daripada remaja. Nah, makanya dengan adanya dakwah TGB yang lembut, mungkin akan diberikan penjelasan yang lebih yang betul gitu, yang benar, bagaimana penafsiran ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang terkait dengan yang disangkakan mereka adalah dalil-dalil untuk teroris, penangkalnya. Jadi dakwah perlu dikatakan bahwa dakwah ke Nusantara, ke Indonesia itu adalah ada muatan-muatan yang terorisme. Radikal itu apa? Bahayanya radikalisme itu apa? Bahaya terorisme itu apa? Bahayanya nasionalisme apa? Jadi muatan-muatan dakwah tidak kemudian bagaimana meningkatkan ruhaniyah dengan zikir, tidak hanya itu maksud saya, tetapi perlu ada penambahan wawasan agar kita tuh tidak memikirkan pada zaman kita saat ini loh. Zaman ini sudah begini, tapi kita perlu prediksi bagaimana 10 tahun yang akan datang. Kalau saja generasi sekarang tidak memberikan pemahaman tentang radikalisme, tentang terorisme, dikhawatirkan 10 tahun yang akan datang, bahkan nauzubillah, karena tidak diberikan pemahaman yang benar tadi, maka mereka itulah yang menjadi nauzubillah yang menjadi terorisme misalkan, paham untuk meneror. Tapi dikaitkan lagi dengan kondisi kondisi anak peserta didik ya, bahwa sekarang itu teror bukan hanya dalam bentuk bom, teror dalam bentuk permainan. Ini maksud saya perlu dikolaborasi nanti kalau kita bisa bincang-bincang ya. Kalau yang kita pahami adalah bagaimana menjaga keutuhan negara dari serangan yang lebih besar, yang pada zaman sekarang, yang maksud saya masa-masa yang 40-30 sekarang. Tapi kalau teror game bagaimana? Itu kan bagian daripada merusak generasi muda ya. Maksud saya perlu dipikirkan juga bagaimana antisipasi terorisme dalam tanda kutip ya di dalam game-game itu. Karena saya khawatir itu justru kalau anak-anaknya rusak, yang sekarang masih bisa kita jaya, tapi kalau sudah diteror anak-anaknya, masa depan bangsa, wah mereka ini akan menjadi penerus bangsa. Makanya perlu dikolaborasi itu. Iya. Dan hal-hal seperti itu termasuk penjajahan yang nyata ya. Iya. Buat anak-anak sekarang. Emang nggak punya PUBG? Alhamdulillah nggak main. Nah terus untuk Pak Ibzon nih, kayak sekarang banyak seperti yang tadi Pak Ibzon bilang, salah satunya game. Selain itu juga ada banyak orang yang belajar aja melalui YouTube. Entah itu mendengarkan ceramah virtual
apapun dengan YouTube lah. Gimana pandangan Pak Ibzan tentang hal itu? Kalau menurut saya ada aturannya begini ya, belajar itu harus dengan gurunya. Ya. Nah, tapi karena pandemi, maka gurunya itu yang ada di dunia maya. Maksudnya ketika saya biasanya belajar sama Kiai A, nah ada nggak sih Kiai A ini yang diupload di YouTube? Itu yang saya dengarkan. Jadi jangan kemudian semua yang ada di YouTube itu didengarkan. Tapi menurut saya adalah ketika kita mengidolakan suatu tokoh, maka cari YouTube-nya. Atau bahkan sekarang banyak itu para kiai-kiai, ustadz yang menurut kita yang sepahaman kita tuh banyak di YouTube. Nah, itu yang kita dengarkan. Bukan berarti kita nggak boleh belajar dengan dunia maya, boleh saja. Bahkan mempermudah kita mau tiduran, santai-santai di rumah bisa belajar dengan mereka. Tetapi catatannya adalah kiai-kiai yang biasa kita idolakan di jalan yang benar. Gitu. Nah, saya mengutip salah satu syair dari guru besar kita, Sultanul Aulia Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Di syair itu disebutkan rajin berguru pada ahlinya. Nah, tips apa nih yang bisa kita ambil untuk menerapkan syair tadi tuh? Memang ya, kalau bukan pada ahlinya itu memang khawatir kita salah tafsir. Makanya kenapa ada kelompok-kelompok terorisme itu? Menurut saya karena memang belajarnya bukan pada ahlinya. Yang pertama, yang kedua, kalau bukan pada ahlinya itu nanti ketika kita mendapatkan ilmu dari mereka, kita menyebarkan kepada orang lain, kita salah. Jadi dari kesalahan yang satu bisa kesalahan kedua, kesalahan ketiga, berantai jadinya. Makanya kata Tuan Guru itu tadi, belajarlah pada ahlinya. Kalau mau belajar Quran, ya belajarnya ahli Quran. Mau belajar hadis sama yang ahli hadis, jangan yang lain-lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau orang ulama-ulama pada zaman dulu itu dia kredibel semua ilmu, jadi fikihnya bisa, tasawufnya bisa, Qurannya bisa, hadisnya bisa. Nah, cuman kan sekarang ini ada spesialis. Misalkan ada ustadz tertentu ngadinya Quran, ada ustadz tertentu ngadinya hadis. Itu yang kita pelajari. Harus rajin tetap berilmu, rajin belajar dan berguru kepada ahlinya tadi. Bagaimana? Kan kita bisa melihat track record seseorang ya, ustadz atau kiai tadi. Apakah dia lulusan apa, membina pesantren apa? Nah, apalagi dengan dunia maya itu yang track recordnya terekam semua. Kita bisa lihat apakah dulu dia pernah melakukan apa. Itu tuh maksud saya, belajar dengan ahlinya, berguru dengan ahlinya, mesti dengan setidaknya kita kenal lah. Jangan sampai nggak kenal sama sekali. Oke, baik. Nah, langsung aja closing statement dari masing-masing narasumber. Kita mulai dari Pak Rohimin, silakan. Ya, intinya adalah mari kita bersama-sama mencintai negara kita dengan di masa pandemi ini. Salah satunya adalah menjaga protokol kesehatan. Kita selalu himbau itu supaya pandemi ini berakhir sehingga kita bisa merasakan angin segar seperti sedia kala. Dan untuk acara kita untuk episode selanjutnya, ya saksikan saja di suatu hal yang tentunya lebih dan lebih menarik dari pembahasan kita sebelumnya. Bisa jadi besok bareng Komjen Boy Ratli. Bisa jadi. Ya, sebelumnya terakhir minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Silakan Pak. Statement mengenai apa yang itu? Obrolan awal kita hari ini. Oh iya. Udah banyak ya. Itu aja. Menerusin Pak Remin aja ya, nasionalisme itu ya. Anak-anak semoga nasionalismenya tumbuh dengan sendirinya ya. Karena menurut saya tuh anak-anak nasionalismenya itu paling ahli. Kenapa paling ahli? Mereka sering banget kan pacaran nih baru-baru nih, kalau remaja baru lulus. Karena ada yang bilang tuh sastrawan itu adalah sastrawan kita yang bilang, tapi ini saya edit dikit lah. Nasionalisme itu mirip-mirip kalian mencintai pacar kalian itulah, cinta monyet. Sebel tapi ya sayang gitu. Ada kan nyebelin kan ya. Tapi ya ini cinta, gue cinta tapi gitu. Gitu kira-kira. Oke, Pak Ibzan silakan. Tetap produktif meskipun di masa pandemi, produktif jasmani dan produktif rohani dengan meningkatkan iman dan takwa. Oke, siap.